Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan FMEA di Puskesmas. Oke, jadi kalau teman-teman sedang mengerjakan akreditasi di Puskesmas, khususnya pada di bab standar bab yang kelima, itu ada rumah sakit Puskesmas diminta untuk membuat FMEA dalam suatu proses manajemen risiko gitu. Jadi banyak yang masih bingung mungkin ya FMEA ini apa sih gitu. Makanya sebelum kita lanjut ke best practice-nya, kita akan bahas teori secara sederhana. Oke, ini adalah materi yang saya dapat dari KARS ya, Komite Akreditasi Rumah Sakit, di mana kami di rumah sakit tuh sudah mengerjakan ini dari dulu gitu ya. Mungkin di Puskesmas juga sudah dari dulu ya, tapi mungkin secara konsepnya tidak begitu berbeda sebenarnya gitu. Oke, jadi untuk asesmen risiko, tools asesmen risiko itu ada 3 gitu. Yaitu pertama matriks risiko atau yang biasa kita kenal dengan HIRA gitu, yang ada gradingnya merah, kuning, biru, hijau, biru, kuning, merah, yang seperti itu. Lalu ada root cause analysis atau RCA yang biasa digunakan untuk investigasi suatu insiden. Dan yang terakhir adalah failure mode and effect analysis atau yang kita kenal dengan nama FMEA gitu. Nah, risk assessment tools ini punya fungsinya masing-masing gitu. Ketika kita bicara risk matrix grading itu bicara soal identifikasi bahaya dari suatu pekerjaan atau kegiatan atau proses gitu yang kita analisis, yang kita nilai resikonya sehingga didapat gradingnya seperti apa. Nah, untuk RCA kepentingannya untuk investigasi biasanya suatu insiden baik itu IKP, kecelakaan kerja ataupun insiden lainnya. Nah, untuk FMEA ini biasanya diperuntukkan untuk suatu proses yang seringkali mengalami kegagalan atau suatu proses yang akan kita laksanakan di masa depan gitu. Jadi kita analisis dulu resikonya, apa sih yang akan terjadi ketika kita melaksanakan proses ini di masa depan gitu. Oke, untuk tata laksananya seperti ini teman-teman. Jadi sebelum kita bisa lanjut ke FMEA, sebelum kita meng-FMEA-kan suatu proses, nah teman-teman harus lakukan analisis pohon dulu seperti ini. Apakah kegagalan cukup sering terjadi dan memiliki kegawatan sehingga memerlukan tindakan pengendalian? Oke, jika tidak, kita lanjut ke bawah. Jika ya, juga kita lanjut pertanyaan kedua. Yaitu, apakah kegagalan tersebut merupakan satu-satunya titik kelemahan dalam proses sehingga kegagalan tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam skala yang lebih besar? Ketika dia jawabannya tidak, maka tidak perlu FMEA atau tidak diperlukan FMEA pada proses tersebut. Tapi ketika proses tersebut bisa menyebabkan suatu kelemahan atau banyak sekali kelemahan di dalam proses tersebut, maka kita lanjut ke pernyataan yang nomor 2 gitu. Yaitu apakah terdapat langkah pengendalian yang efektif untuk kegagalan yang teridentifikasi tersebut? Oke, jawabannya bisa ya atau tidak. Ketika terdapat langkah pengendalian, maka tidak diperlukan FMEA gitu. Tapi ketika tidak punya langkah pengendalian, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Yaitu apa? Apakah kegagalan tersebut sangat nyata atau jelas sehingga langkah pengendalian tidak diperlukan gitu. Ketika jawabannya tidak, maka proses tersebut wajib dilakukan FMEA gitu. Tapi ketika ternyata tidak, ternyata jawabannya ya, maka tidak diperlukan FMEA. Oke, contohnya gampang seperti ini teman-teman. Jadi ada puskesmas ingin menerapkan layanan baru, layanan untuk lansia lah. Sekarang kan banyak ya yang seperti itu ya, jadi prioritas lansia. Dimana sebelumnya puskesmas ini belum menerapkan hal itu gitu. Kita lanjut ke pertama, apakah kegagalan cukup sering terjadi dan memiliki kekuatan sehingga melakukan tindakan pengendalian? Tentu. Jadi dalam proses alur lansia itu pasti akan banyak menemui kegagalan, baik itu kegagalan dari alurnya, kegagalan dari fasilitasnya, kegagalan dari proses pelaksanaannya nanti pasti banyak
potensi kegagalan yang terjadi. Maka kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Pernyataan nomor 1. Apakah kegagalan tersebut merupakan satu-satunya titik kelemahan dalam proses sehingga kegagalan tersebut dapat menyebabkan dalam skala lebih besar? Yes, tentu saja. Ketika suatu instansi gagal menerapkan layanan ramah lansia, maka itu bisa menyebabkan titik kelemahan. Gitu. Jadi, layanan ramah lansia tadi, ketika gagal diterapkan, maka ya layanan tersebut tidak akan bisa berjalan. Gitu. Sama aja seperti layanan sebelumnya. Maka ini kita bisa bilang layanan tersebut ketika banyak kelemahan di sana itu akan menyebabkan hal yang kritis gitu. Bisa menyebabkan komplain, bisa tidak berjalan, bisa menyebabkan insiden, itu tentu kegagalan-kegagalan dari layanan tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Apakah terdapat langkah pengendalian? Nah, karena ini adalah suatu proses yang akan kita canangkan di masa depan, tentu saja ini kita belum melakukan langkah-langkah pengendaliannya gitu. Ya dong, karena kan kita baru merencanakan ada layanan ramah lansia di puskesmas kita di masa depan atau di tahun depan. Otomatis kita belum punya langkah pengendaliannya. Kenapa? Karena ya layanannya sendiri belum kita laksanakan gitu. Oke, jadi jawabannya tidak ya. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Apakah kegagalan tersebut sangat nyata atau jelas sehingga langkah pengendalian tidak diperlukan gitu. Oke. Nah, karena tadi kita tidak punya langkah pengendalian, apakah karena kegagalan tersebut sangat jelas gitu? Oh, jawabannya ya tidaklah. Kenapa? Karena ya kita belum tahu nih gitu. Nanti ketika puskesmas saya menerapkan layanan ramah lansia, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak? Saya nggak tahu kenapa, karena kita belum pernah melakukan itu sebelumnya gitu. Jadi kita tidak mampu nih mendeteksi adanya kegagalan di mana aja gitu, karena emang ini layanan baru pertama kali kita lakukan gitu. Paling kita hanya punya pengalaman dari katanya puskesmas lain yang sudah menerapkan. Oke, jadi jawabannya di sini tidak nih, puskesmasnya tidak mampu mendeteksi kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dari langkah pengendaliannya. Oke, karena jawabannya dari pernyataan nomor 1, 2, 3, 4 jawabannya berderet, maka proses layanan ramah lansia tadi itu diperlukan FMEA gitu. Itulah, jadi alurnya seperti itu teman-teman. Teman-teman silakan screenshot aja nih alur ini. Jadi ketika nanti ditanya surveyor, apa justifikasi kamu dalam menerapkan proses ini menjadi FMEA? Silahkan tunjukkan analisis pohon keputusan ini gitu. Oke, jadi tahu nih gitu. Oke, jadi sebenarnya FMEA paling gampang ya kita terapkan terhadap suatu proses yang belum kita pernah lakukan sebelumnya atau sering terjadi insiden tanpa pernah kita lakukan intervensi terhadap insiden tersebut gitu. Itu paling gampang, dan di puskesmas saya kira banyak sih kejadian seperti itu. Oke, nah kita langsung ke contoh ya teman-teman ya. Oke, jadi saya tadi sempat googling, ada beberapa contoh laporan di puskesmas gitu nih, ada di pemerintah Kabupaten Bandung dari UPTD Puskesmas Kertasari. Tadi saya habis download. Di sini unit kerja yang diimplementasikan adalah farmasi dengan judul layanan yang diberikan adalah pelayanan resep. Gitu. Oke. Nah, untuk laporan FMEA sendiri sebenarnya gampang sih teman-teman. Oh ya, untuk alurnya ya. Kalau untuk alur FMEA sendiri sebenarnya seperti alur manajemen risiko sih. Yang pertama itu bentuk tim. Oke. Setelah dibentuk tim, oh ya kita belum ke back practice dulu ya. Kita lanjutkan proses ininya dulu. Langkah-langkahnya dulu ya. Oke. Jadi nih yang pertama adalah bentuk tim. Sebelum bentuk tim kita tentukan dulu areanya tuh mau area mana gitu. Jadi ketika sudah kita tahu kita mau fokus ke area apa dan tindakan apa, maka silakan lanjutkan bentuk tim untuk FMEA-nya gitu.
Tim dari FMEA itu siapa? Tentu saja yang punya unit tersebut. Ketika tadi bicara soal layanan ramah lansia di poli umum, yaitu pasti ranahnya poli umum. Otomatis tim yang ada di sana adalah tim poli umum, gitu, beserta tim mutu, gitu. Oke. Lalu yang kedua adalah silakan bentuk apa namanya? Gambarkan alur prosesnya. Jadi kalau kita bicara layanan ramah lansia, silakan buat alur proses layanan lansia itu dari mulai pasien daftar sampai pasien pulang, gitu. Gambarkan alur prosesnya. Yang ketiga adalah identifikasi modus kegagalan dan dampaknya. Ini kita seperti proses manajemen risiko ya. Kita cek dari berbagai alur proses, ada bahaya apa aja di sana, ada modus kegagalan apa saja dan dampaknya seperti apa, gitu. Setelah didapat identifikasi modus kegagalan dan dampaknya, silakan lakukan prioritas masalahnya atau prioritas modus kegagalannya. Biasanya ini kita main ranking, gitu. Dari setelah kita grading, nanti akan ada ranking 1 atau peringkat 1 sampai peringkat berapa, itulah yang menjadi prioritas modus kegagalan. Langkah selanjutnya adalah identifikasi akar penyebab dari modus kegagalan tadi. Jadi kita sudah dapat misalnya ada 5 prioritas, silahkan lakukan identifikasi akar penyebab. Nah, lakukan identifikasi akar penyebab ini bisa teman-teman menggunakan fishbone, lalu FTA, fault analysis, lalu juga brainstorming, itu juga bisa. Lakukan yang teman-teman bisa aja. Lalu yang keenam adalah desain ulang proses, analisis dan tes proses yang baru, dan 8 adalah implementasinya. Ini adalah analisis alur dalam membuat FMEA di suatu instansi. Nah, untuk laporannya seperti ini teman-teman. Sebenarnya contohnya ada contoh rumah sakit sih teman yang saya punya ya. Cuma coba saya cek dulu yang dari puskesmas karena laporannya terbilang sederhana sih kalau saya lihat ya, hanya seperti ini aja. Beda dengan rumah sakit yang biasanya banyak sekali halamannya, detail lah pokoknya. Kalau puskesmas saya lihat ini hanya 9 halaman saja gitu. Oke, jadi di sini ada laporannya, contoh laporannya, bisa teman-teman ikuti, tapi saya kira kalau diikuti plug itu kurang bagus ya, karena harus ada modifikasinya, gitu. Ini ada unit kerjanya farmasi, timnya adalah seperti ini, pimpinan timnya ada, anggotanya ada. Lalu proses yang ingin di FMEA kan adalah pelayanan resep. Oke, nah ini. Yang pertama adalah gambarkan alur prosesnya. Jadi pelayanan resep itu alurnya seperti apa sih? Yang pertama adalah dokter menulis resep. Yang kedua resep diterima pasien keluarga pasien. Ketiga resep jadi. Lalu resep diserahkan kepada petugas ruang farmasi. Petugas ruang farmasi akan mempersiapkan obat, membuat etiket, dan memeriksa kesesuaian resep, obat, dan etiket. Lalu menyerahkan obat tersebut ke pasien atau keluarga pasien. Ini adalah alur pelayanan resep yang ada di suatu puskesmas seperti ini. Oke. Lalu yang kedua adalah kita identifikasi modus kegagalannya gitu. Jadi dari alur tadi kita cek ada modus kegagalan apa di sana. Kalau kita bicara pelayanan resep, pasti kita bicara yang pertama kesalahan telaah resep. Ini pasti terjadi. Mungkin terjadi, nggak pasti, tapi sangat mungkin terjadi ketika terjadi kesalahan telaah resep. Oke. Jadi dari dokter menulis resep sampai resep diterima pasien atau keluarga pasien itu kemungkinan terjadi kesalahan telaah resep itu sangat tinggi atau sangat mungkin terjadi. Nah lalu dari proses kedua resep diterima kepada keluarga atau pasien sehingga menjadi resep itu bisa terjadi masalah yaitu resep tidak terbaca. Harusnya tulisannya obatnya paracetamol ditulisnya karena tulisan dokternya jelek, jadi tidak diketahui ini apa sih, obat apa sih, itu mungkin terjadi. Oke, ketika resep jadi dan diserahkan ke ruang petugas ruang farmasi, ini juga sebenarnya masih mungkin terjadi, yaitu mungkin pasiennya kabur. Oke, bisa juga pasiennya kecelakaan kerja di sana, maksudnya terjadi insiden ketika dalam menerima resep sampai menyerahkan, ketika resep jadi dan diserahkan ke petugas di ruang farmasi. Pasiennya jatuh, pasiennya kabur, pasien tidak sadarkan diri, itu mungkin terjadi, bisa dinamakan di sini. Nah, ketika petugas ruang farmasi menyiapkan obatnya, itu juga ada kemungkinan terjadi. Ada apa aja? Obat tertukar,
salah pemberian obat, oke, lalu juga penulisan etiket salah. Nah, itu hal-hal yang mungkin terjadi dalam proses persiapan obat gitu. Ketika penyerahan ke pasien pun bisa terjadi ketika ada salah identifikasi pasien. Harusnya namanya asep A, yang menerima adalah asep B. Ini juga bisa ditaruh ditambahkan di sini gitu. Nah, tim yang dibentuk dalam FMEA tadi itu harus jeli teman-teman melihat modus-modus kegagalan yang ada dalam setiap proses ini gitu. Semakin jeli, semakin teliti, semakin detail, itu semakin bagus tentu saja. Oke, lanjut. Jadi setelah kita identifikasi modus kegagalannya apa aja, lalu kita identifikasi dampaknya itu seperti apa. Jadi ketika tulisan tidak jelas terbaca, dampaknya itu apa? Salah obat, dosis, frekuensi, rute. Ketika permintaannya tidak terselesaikan, salah dosis. Nah, ini silakan ketika modus kegagalannya sudah teman-teman identifikasi, lanjutkan proses selanjutnya, yaitu apa? Dampaknya itu apa? Akibatnya itu apa? Gitu. Contohnya seperti ini gitu. Jadi ketika obat tidak sesuai formularium, efeknya apa sih? Pasien tidak bisa menerima obat di sana sehingga harus menebus di apotek luar gitu. Oke. Nah, ini silakan teman-teman analisis dampaknya dengan cepat, dengan detail, dengan teliti, dan dengan komprehensif. Karena dalam satu proses tentu bahayanya tidak hanya satu ini saja. Semakin digali, semakin banyak. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah silakan, ini harusnya ini ya, apa namanya? Langkah pengendalian ya di sini. Oke, jadi setelah teman-teman sudah tahu modus kegagalannya di mana, penyebabnya apa, silakan cek apakah langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kegagalan tersebut gitu. Upaya yang ada saat ini itu apa gitu. Jadi ketika prosesnya yang sudah kita jalani selama ini apa aja sih yang sudah dilakukan. Pasti dong ketika tulisan tidak terbaca, biasanya petugas farmasi akan konfirmasi ke dokter terkait ini bacaannya apa. Inilah yang biasa teman-teman sudah lakukan. Oke. Lanjut. Nanti setelah di sini baru silakan lakukan grading resikonya. Oke, kalau kita bicara FMEA, tadi kita bicara soal 3 hal. Pertama adalah severity-nya, dampaknya, yang kedua adalah O-nya, opportunity atau kemungkinan terjadinya, seberapa sering hal itu terjadi, dan yang terakhir adalah D. D itu adalah detectable atau kemungkinan dideteksi. Gitu. Seberapa parah, seberapa sering, dan seberapa mudah dideteksi. Oke. Jadi, nah, untuk matriksnya sendiri, untuk yang D ini adalah 1-10, teman-teman. SOD ini 1-10. Kalau S ini semakin tinggi nilainya, berarti semakin parah. Begitu pula dengan O, semakin tinggi nilainya, semakin parah. 1 itu semakin dikit, O itu semakin sering terjadi. Nah, sedangkan D, ini justru kebalikannya, teman-teman. D ini semakin mudah dideteksi, pasti atau tidak mungkin. Jadi kalau ketika nilainya 1 itu pasti, 10 itu tidak mungkin dideteksi gitu. Oke. Makanya biasanya nilai di D ini pasti antara 1, 2, atau 3, jarang sekali yang 10. Gitu. Kenapa? Pasti ya ini pasti dideteksi, terdeteksi gitu. Apalagi kalau teman-teman melakukan FMEA terhadap proses pelayanan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, pasti nilai ini nggak mungkin 10, nggak mungkin 7, 8, 9, 10, pasti 1, 2, atau 3 gitu. Oke, jadi dari bahaya-bahaya yang ada di atas atau modus-modus kegagalan yang tadi, ya ini nih tulisan tidak terbaca, permintaan incomplete, maka silakan teman-teman lakukan perhitungan nilai risikonya. Yang pertama adalah obat tertukar. Nah, obat tertukar ini dari mana nih? Kalau kita lihat, obat tertukar itu adalah masalah yang ada dari mana nih? Oh, yang di atas ini ya. Oke, obat tertukar mana nih? Oh, kayaknya ini contohnya dia agak ngaco teman-teman ya. Dia langsung lihat dari obat tertukar. Harusnya tidak kayak gini ya.
Mungkin kita cari contoh yang lain aja. Oh, ini nih, langsung dari pelayanan. Oke, saya ngerti. Jadi dia langsung melihat dari RPN-nya itu dari proses alur yang pertama. Jadi ketika dokter menulis resep, failure mode-nya itu adalah obat tertukar. Harusnya sih enggak ya. Padahal dia kan baru nulis resep doang. Modus kegagalannya kayaknya bukan obatnya tertukar, tapi mungkin resepnya tertukar. Resep hilang, harusnya seperti itu. Resep tidak terbaca. Gitu. Akibatnya apa? Terjadi perbedaan obat yang seharusnya diterima. Ini mungkin. Nah, S-nya 8, O-nya 6, D-nya 2. Nah, ini silahkan dikali aja teman-teman. 8 kali 6, 48. 48 kali 2, hasilnya 96. Silakan lakukan grading atau hitung nilai risiko dari segala macam atau semua failure mode yang sudah diidentifikasi. Nanti teman-teman akan mendapat nilai RPN ini nih. Oke. Ketika sudah dapat, silakan lakukan prioritas masalahnya atau prioritas resikonya gitu. Jadi ambil aja nilai yang tertinggi. Di sini nilai yang tertinggi adalah kesalahan telaah resep. Nilainya 150. Obat tertukar nilainya 120. Mana obat tertukar di sini? Ini kesalahan telaah resep 150, obat tertukar nilainya 120. Nah, ini yang dimaksudkan dengan prioritasnya teman-teman. Oke. Nah, kadang orang banyak yang bingung di sini nih ketika FMEA. Ini nilai kumulatif tuh dari mana sih gitu, dan persen ini dari mana sih? Nah, ini sebenarnya si hitungan itu dari RPN yang ada teman-teman gitu. Jadi 150 ini nilai kumulatifnya otomatis adalah 150. Lalu 270 ini adalah 150 tambah 120, 270, 366, 270 tambah 96, 366. 366 tambah 90, 456. Sehingga nanti ketika di persen kumulatif itu didapat nilai 28,8%. Yaitu dari mana? 150 dibagi 520 kali 100 sama dengan 28,8%. Nilai itu dari sini. Lalu di sini ada cut off point. Nah, cut off point ini silakan teman-teman tentukan di SOP-nya. Oke, SOP pembuatan FMEA. Jadi cut off point di sini adalah maksudnya adalah ketika kita dari segala proses, dari seluruh proses mana yang kita terima resikonya gitu. Proses keberapa yang kita terima resikonya, intinya gitu. Karena kenapa kita terima? Karena proses tersebut tidak begitu membahayakan gitu, sehingga ketika proses atau bahaya itu terjadi ya tidak berdampak apa-apa gitu. Makanya ditaruh di cut off point-nya. Nah, kalau saya lihat cut off point di sini adalah 1 sampai 4. Oke. Ini nih. Jelas ya? Lanjut, lalu silakan dibuat rencana tindak lanjutnya gitu. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya sendiri silakan dibuat gradingnya lagi sehingga nanti akan didapat nilai RPN yang baru gitu. Oke, setelah itu sudah sih, harusnya tinggal perbandingan lalu nanti nggak kayak gini teman-teman ya. Kayaknya contohnya kurang tepat sih. Coba kita lihat yang ini ya. Nah, ini dia nih. Jadi setelah teman-teman dapat identifikasi masalahnya, tadi setelah di grading seperti ini, RPN-nya dapat, prioritasnya dapat, cut off-nya sudah dapat, silakan lakukan identifikasi akar penyebab masalah. Nih buat aja fishbone yang gampang. Atau kalau teman-teman susah membuat fishbone, lakukan brainstorming aja, diskusi di antara kelompok gitu. Itu jauh lebih mudah. Nah, ini cut off point-nya 3 ya, jadi dia ngambil 3 fishbone aja gitu. Nah, setelah didapat identifikasi penyebab masalah, akar penyebabnya, silakan lakukan desain atau rancangan ulang proses gitu. Nah, ini nanti kolomnya ada proses yang diprioritaskan itu apa, rencana tindak lanjutnya itu apa, target waktunya kapan, dan PIC-nya siapa. Contohnya seperti ini. Nanti kalau sudah akan ada yang namanya uji coba desain ulang. Jadi misalnya kita proses awalnya itu adalah A, B, C, D, E. Tapi setelah kita lakukan FMEA, ternyata yang bagus itu adalah A, B, D, E, C. Misalnya seperti itu. Nah, inilah yang kita lakukan uji coba apakah benar A, B,
DEC itu sudah merupakan proses yang lebih safety, lebih aman, lebih tidak beresiko dari proses yang pertama gitu. Kalau kita bicara uji coba, maka akan ada evaluasinya seperti apa gitu. Nanti hasilnya adalah diagram alur pelayanan yang baru seperti ini. Itulah yang kita sebut dengan FMEA, teman-teman. Jadi ketika punya suatu layanan baru, kita cek segala macam dampak, severity-nya, frekuensinya, detectable-nya, lalu kita analisis identifikasi bahaya, kita buat proses atau redesign prosesnya, lalu kita lakukan rencana tindak lanjutnya, dan kita grading ulang gitu. Nah, ketika di grading ulang, otomatis nilainya pasti lebih rendah dari sebelumnya. Kenapa? Karena ini sudah ditindaklanjutin. Makanya kalau awalnya dia 162, setelah ditindaklanjutin pasti nilainya lebih rendah. Maka proses ini bisa dikatakan berhasil, atau FMEA ini bisa kita katakan berhasil dan siap dilaksanakan di tahun berjalan atau di jadwal yang seharusnya gitu. Panjang banget ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan cek aja, download aja di Scribe, Google, banyak sih laporan-laporan kayak gini. Penting teman-teman pahami dulu nih, apa sih FMEA itu, kegunaannya seperti apa, lalu cara membuat laporannya seperti apa gitu. Ya intinya teman-teman lihat, cek proses seperti ini harusnya sih sudah oke sih ya gitu. Tinggal teman-teman pahami lebih detail aja mengenai FMEA. Ini lumayan panjang ya ternyata ya, 26 menit. Semoga mencerahkan. Kalau teman-teman ingin bertanya silahkan kontak kami aja. Cek nomor telepon kami ada di link deskripsi video ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga mencerahkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.